Aku terlahir sebagai wanita. Konon katanya makhluk yang dipuja-puja. Ciptaan Tuhan yang patut dihargai dan dicintai. Karena kau tahu kan nantinya surga akan berada di telapak kakiku. Tapi aku tidak. Aku muak. Jika boleh aku dilahirkan kembali, aku ingin terlahir dengan rupa yang berbeda. Aku merasa gagal sebagai seorang wanita. Aku gagal memenuhi doa ibuku yang ingin aku untuk hidup bahagia. Adakah yang sama sepertiku? Menjadi santapan bagi mereka yang busuk hatinya bahkan tak layak disebut sebagai manusia. Menjadi sorotan dan bahan godaan lawan jenis walau aku tak bermaksud seperti itu. Tutupi auratmu. Buah dadamu terlalu besar. Kamu seksi sekali. Persetan semua kalimat ini. Aku juga wanita sama seperti ibumu yang melahirkanmu, wahai para hidup belang. Aku disekap, ditarik, dipukul, tak sadarkan diri, bangun tanpa busana, dan aku harus bungkam. Ingin bersuara namun apa daya. Pilihannya hanya diam atau tak lagi hidup di dunia. Mungkinkah ini takdir seorang wanita? Aku sama sepertimu. Aku sama. Sama-sama ingin lahir kembali dengan jelmaan yang berbeda. Mereka bilang tidak ada manusia yang sempurna. Lalu, mengapa aku diperlakukan dengan tidak manusiawi? Dunia ini memandangku layaknya seorang yang hina, menyakitiku tanpa memberikanku penjelasan akan pertanyaan mengapa. Membiarkanku terus bertanya-tanya tentang arti dari kata tenang dan bahagia yang sesungguhnya. Kau biarkan air mata mengalir di pipiku meringis kesakitan. Hatiku hancur, hingga diriku kehilangan masa depan, kehilangan harapan lagi dan lagi. Bukan ini tujuanku menapak di muka bumi, bukan untuk disakiti dan dihina. Berkali-kali ku meminta pada Tuhan untuk bisa kembali ke alam yang berbeda. Apa salahku, hingga harus memikul semua beban ini? Hanya menginginkan kehidupan sederhana, kemudian mengerti tentang rasa aman dan bahagia yang sesungguhnya. Kami berdua memang tidak bisa kembali untuk mengubah masa lalu. Tapi kami bisa mengantisipasi agar ini tidak terjadi pada sesama perempuan. Iswara hadir sebagai aplikasi pertama yang berfokus untuk menyelesaikan masalah ketidaksetaraan gender yang dialami oleh kaum perempuan. Kami menjadi solusi yang menyediakan wadah dan menjadi perpanjangan tangan untuk menyuarakan pada masyarakat luas mengenai ketidaksetaraan gender, kekerasan, dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Maka dari itu, jadilah saksi lahirnya Iswara. Hari ini 21 Mei 2021 pukul 23.52. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurel Fidelia, aku product owner dari Iswara. Aku Bia, aku adalah Scrum Master dari Iswara Team. Kenalin, nama gue Kemal. Dan di sini aku ingin cerita sedikit perjalananku bersama Iswara. Pada mulanya aku memang punya keresahan ketika aku melihat kasus kekerasan seksual terhadap wanita terus meningkat di Indonesia. Gue salah satu orang yang pernah terkena mental illness, ngerti betapa seriusnya masalah ini, dan gue mau ikut andil untuk pencegahan masalah itu. Karena menurut gue mental illness masih kurang ditindaklanjuti lah. Dan menurut gue dengan Iswara ini kita bisa lebih aware terhadap mental illness, terutama pada kekerasan wanita. Pada dasarnya aku emang seneng banget nulis. Di situ tuh aku mikir, kenapa ya nggak ada satu platform yang emang benar-benar nampung semua content creator yang berhubungan dengan tulisan. Kenapa sih tulisan? Karena menurut aku ketika aku menulis dan membaca sebuah tulisan karya orang lain, aku merasa ketika aku sedang down atau sedih secara tidak langsung itu membangkit motivasi aku kembali. Jujur ini bukan perjalanan yang mudah bagi kami bertiga, banyak kendala dan lika-liku yang kami hadapi, tapi kami tidak menyerah hingga akhirnya kami bertiga benar-benar bisa mewujudkan aplikasi Iswara ini. Maka dari itu aku di sini ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat, Mas Ezra, Reza, Michael, Reynat, dan juga Florence yang telah membantu mewujudkan aplikasi kami. Dan harapannya untuk Iswara, kiranya Iswara ini bisa benar-benar menjadi wadah bagi wanita Indonesia untuk menyuarakan haknya. Kami bersama Iswara.